Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rika Dwi Ersania dengan NIM 2018-210275. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Pengaruh Leverage, Profitabilitas, dan Struktur Kepemilikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan. Dikarenakan penilaian harga saham sangat dikaitkan dengan nilai perusahaan di masa yang akan datang. Tujuan utama dari perusahaan yaitu untuk meningkatkan nilai perusahaannya. Para investor ini akan memilih perusahaan yang mempunyai peningkatan dalam nilai perusahaan. Dikarenakan itu menunjukkan bahwa perusahaan itu mampu mensejahterakan seluruh pemilik atau pemegang sahamnya. Investor juga akan menilai perusahaan yang baik merupakan perusahaan yang memiliki sumber daya yang melimpah. Perusahaan dengan nilai perusahaan yang tinggi adalah perusahaan dengan posisi keuangan yang baik. Perusahaan dengan nilai yang rendah itu juga menunjukkan bahwa posisi keuangan pada perusahaan tersebut kurang baik. Penentuan sumber dana merupakan tanggung jawab dari seorang manajer keuangan, karena perolehan sumber dana nantinya ini digunakan untuk mendanai investasi yang akan dilakukan oleh perusahaan. Menurut Hidayat, keputusan pendanaan ini berasal dari dua komponen, yaitu yang pertama hutang dan juga modal sendiri. Hutang sendiri merupakan kewajiban yang timbul karena adanya transaksi pembelian secara kredit yang dilakukan oleh perusahaan. Sedangkan modal sendiri merupakan modal yang berasal dari setoran awal pemilik perusahaan. Menurut penelitian Hidayat pada tahun 2019 menunjukkan bahwa leverage tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Berbanding terbalik dengan penelitian dilakukan oleh Solikhan, Ratnawati, dan juga Helmi pada tahun 2013 yang menunjukkan bahwa leverage ini berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, yang mana berarti bahwa adanya peningkatan leverage yang tinggi maka dapat meningkatkan nilai perusahaan. Setiap perusahaan pasti selalu membutuhkan profitabilitas. Profitabilitas ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para calon investor dan juga pemegang saham, di mana pihak pemegang saham mengharapkan return yang tinggi dari dana yang sudah mereka investasikan pada perusahaan. Besarnya return ini yang akan diterima oleh pemegang saham dapat terlihat dari besarnya laba yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Struktur kepemilikan dalam perusahaan dapat meningkatkan nilai kepemilikan saham. Menurut Ningsih, dengan terlibatnya manajer dalam kepemilikan saham, maka manajer dapat bertindak dengan mempertimbangkan segala risiko yang akan terjadi dan juga dapat memotivasi diri untuk meningkatkan kinerjanya dalam mengelola nilai perusahaan. Kepemilikan institusional ini dapat meningkatkan nilai perusahaan karena dengan meningkatnya jumlah kepemilikan maka aktivitas yang ada di dalam perusahaan akan diawasi oleh pihak institusi atau lembaga. Investor institusional ini dianggap sebagai pihak yang efektif dalam melakukan pengawasan akan setiap tindakan yang dilakukan oleh manajer. Menurut penelitian Wida dan Wayan pada tahun 2014 yang menunjukkan bahwa hasil kepemilikan manajerial ini tidak berpengaruh pada nilai perusahaan, tapi kepemilikan institusional ini berpengaruh positif pada nilai perusahaan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizkia, di mana penelitian yang dilakukan oleh Rizkia pada tahun 2013 ini menyatakan bahwa variabel kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel nilai perusahaan. Dapat dilihat bahwa
masih terdapat beberapa ketidakpastian dan ketidakkonsisten dalam beberapa variabel tadi, maka peneliti akan meneliti kembali dengan perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai sampel penelitian. Selanjutnya, rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama yaitu apakah leverage berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, apakah profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga, apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Dan yang keempat, apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian, yaitu untuk menguji pengaruh leverage, profitabilitas, kepemilikan manajerial, dan juga kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan. Berikutnya yaitu saya akan menjelaskan kerangka penelitian dalam proposal ini, yaitu leverage, profitabilitas, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hipotesis penelitian, di mana yang pertama yaitu hipotesa 1, yaitu leverage berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hipotesa 2 yaitu profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hipotesa 3, kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Dan hipotesa 4 yaitu kepemilikan institusional berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya yaitu teknik analisa data. Dalam teknik analisa data, yang pertama yaitu melakukan analisis deskriptif. Analisis deskriptif ini merupakan analisis yang digunakan untuk menilai karakteristik dari suatu data. Analisis deskriptif digunakan untuk memperoleh gambaran umum variabel-variabel mengenai pengamatan, yaitu variabel leverage, profitabilitas, kepemilikan manajerial, dan juga kepemilikan institusional. Selanjutnya yaitu analisis uji hipotesis. Analisis uji hipotesis dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode multiple regression analysis atau MRA dengan model persamaan yang didapat yaitu sebagai berikut. Tobin-Skew merupakan rasio yang digunakan untuk memperkirakan nilai perusahaan, sedangkan DAR merupakan debt to total asset ratio yang digunakan untuk memperkirakan rasio leverage, dan ROE merupakan return on equity yang digunakan untuk memperkirakan nilai profitabilitas, dan KM merupakan kepemilikan manajerial yang digunakan untuk memperkirakan rasio kepemilikan manajerial. Dan yang terakhir yaitu KI merupakan kepemilikan institusional, merupakan yang digunakan untuk memperkirakan rasio kepemilikan institusional. Selanjutnya yaitu ada uji T. Uji T ini digunakan untuk menguji apakah secara parsial ROE dan KI yang terdapat dalam persamaan multiple regression analysis secara signifikan berpengaruh terhadap nilai perusahaan, dan juga digunakan untuk menguji apakah secara parsial DAR dan KM yang terdapat dalam model persamaan regresi analisis yang secara signifikan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.